Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Iron Speaky Motor. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai videonya, mohon bantu channel ini dengan cara subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang perkuncian ya. Jadi kalau teman-teman bongkar mesin bingung pakai kunci apa ya agar mudah bongkarnya dan masangnya kembali juga mudah, ini kita bahas ya. Jadi teman-teman, ada beberapa kunci yang sering saya pakai kalau bongkar mesin motor ya, karena saya juga pernah kesulitan membuka baut-baut yang keras itu teman-teman ya, apalagi baut yang kalau kita buka dia ikut mutar juga, seperti rumah kopling ya, terus magnet, krek as, balancer, itu kan ikut mutar. Gigi sentrik yang bagian atas ya, itu kan kalau kita putar bautnya dia ikut mutar juga, gigi sentriknya pun ikut mutar. Krek as kita putar bautnya dia ikut mutar juga krek asnya. Nah, jadi bagaimana, kunci apa yang perlu kita pakai agar dia mudah ya teman-teman. Pertama, dari mulai sebelum dibuka mesin, baut yang keras itu baut kickstarter teman-teman ya, itu mutar juga itu. Jadi baut kickstarter itu kita tahan dengan pijakan ya. Kickstarter itu kita tahan dengan pijakan, bautnya kita putar. Jadi untuk membukanya teman-teman bisa pakai kunci ini ya. Tetapi ada baut kickstarter yang itu dipasang sangat kuat teman-teman. Jadi teman-teman nggak kuat buka pakai kunci ini ya. Saya pernah buka pakai kunci ini nggak kuat teman-teman ya, saking kuatnya baut itu ya. Tetapi itu bisa diakali dengan kunci yang seperti ini teman-teman ya. Kunci seperti ini ya. Ini pun kalau misalnya bautnya memang terlampau kuat, dia tidak akan sanggup teman-teman. Jadi gimana? Saya pakai dua teman-teman ya. Ini teman-teman, saya pakai dua, disambung seperti ini. Dan kalaupun dia memang sangat keras sekali, saya akhirnya pakai tiga teman-teman. Pakai tiga ya. Jadi ini sangat panjang teman-teman, sangat mudah untuk buka baut. Ini sangat kuat kunci teman-teman ya. Teman-teman hati-hati kalau mau masang baut dengan kunci ini. Saya pernah merusak baut krek as ya, gara-gara pakai ini. Deret krek as motor saya rusak gara-gara kunci inilah ya. Nah teman-teman, jadi kalau kita buka kickstarter fiction itu dia menggunakan kunci 19 teman-teman ya. Kalau kunci 19 teman-teman pasti tahu lah, kita pakai kunci sok seperti ini ya. Nih kunci 19 ya. Jadi saya punya dua kunci sok. Ini memang kunci sok yang terpisah dari yang seperti ini, dari bungkusan yang seperti ini teman-teman ya, dari tempat yang seperti ini. Ini ada jualan terpisahnya. Ini ada gagang, ada pegangannya. Beda ya dengan yang ini ya. Yang ini nggak ada. Ini nggak ada ya. Kalau yang ini ada gagang pegangannya. Jadi ini agak kasar teman-teman ya, nggak licin ini kalau kita pegang. Kalau tangan kita kena oli ini nggak licin. Tapi kalau ini licin teman-teman ya. Tapi tetap kedua-duanya enak dipakai teman-teman ya. Walaupun yang ini agak licin tetap enak dipakai. Ini kita pasang di sini ya teman-teman. Nah ini kita pasang di sini. Kemudian kita bisa buka baut baut kickstarter ya. Kemudian kalau kita buka bak kopling, buka bak mesin, kita menggunakan kunci T ini sangat mudah teman-teman. Ini saya menggunakan kunci T ini sudah berapa tahun ya, sejak dari beli motor ini 2013. Ini udah kudal sekali teman-teman ya. Nih catnya udah hilang-hilang, tapi ini sangat kuat sekali teman-teman untuk membuka baut 8. Jadi dia sangat cepat, kita tinggal putar saja seperti ini, dia terbuka teman-teman ya. Cepat sekali kerjanya. Ini setelah ini terbuka ya, sebelah kanan itu dia akan terlihat rumah kopling, krek as, kemudian akan kelihatan juga balancer. Itu kan yang susah-susah dibuka teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya membuka baut rumah kopling ya? Kalau per kopling ya, baut per kopling itu gampang buka ya teman-teman ya. Tinggal kita putar saja, dia sudah terbuka tanpa perlu ditahan.
Tapi kalau baut yang 3 itu susah bukannya. Jadi kalau baut rumah kopling saya sudah bikin seperti ini teman-teman ya. Ini adalah istilahnya tracker buatan custom sendiri lah teman-teman. Ini bawa ke tukang las saja ini ya. Ini besi 10 apa besi 8 ini ya. Ini besi sekitar besi 8 atau besi 10 ini, saya lupa. Besi 10 rasanya. Dan ini cuma modal plat gesek ya, plat gesek. Kalau NVL itu yang plat gesek yang punya Jupiter MX itu sama ya, yang kodenya 1S7 apa 2S6 ya, lupa saya. Yang jelasnya ini sama dengan Jupiter MX teman-teman ya, Jupiter MX 5 speed ya, sama ini. Jadi ini kita tahan di kaki 4 rumah koplingnya, kemudian bautnya kita putar menggunakan kunci ini teman-teman ya, kunci yang keras ini. Satu atau dua cukup ya, nggak perlu sampai 3 lagi menyambungnya. Nah, satu ini cukup rasanya kalau cuma membuka ini. Asal ininya menahan teman-teman ya. Kalau ininya nggak menahan ya susah dia. Saya sudah coba teman-teman ya menggunakan baut teman-teman, menahan rumah kopling itu menggunakan baut ya, tapi itu susah sekali teman-teman ya, dan bisa tergores bagian rangka bodi tempat nahan itu teman-teman ya, bagian rangkanya itu bisa tergores. Tapi kalau ini aman teman-teman ya, aman dia, ini sangat kuat, jadi memasangnya kembali pun pakai ini juga. Kemudian baut kerek as ya, dan balancer. Kalau baut kerek as dan balancer ini teman-teman kalau belum terbiasa membukanya, teman-teman bisa ganjal dengan giginya, itu bisa diganjal ya, tapi itu bisa merusak giginya. Jadi bagaimana caranya yang bagus? Yang bagus adalah dengan kunci ini teman-teman ya, dengan tracker ini. Kok bisa tracker ini? Ya, ini digunakan untuk magnet teman-teman ya. Jadi teman-teman buka blok kiri, teman-teman tahan magnetnya menggunakan ini. Jangan sampai magnetnya bergerak. Kemudian kerek as dan balancer itu bisa teman-teman putar pakai kunci ini ya, ringan teman-teman. Saya sudah coba, jadi nggak perlu digetok ya, nggak perlu digetok, tahan saja pakai ini ya. Ini baru kita putar. Jadi balancer dan kerek as itu ya letaknya berdampingan teman-teman ya, karena giginya seperti ini. Balancer di sebelah, kerek as di sebelah. Jadi karena giginya seperti ini, kalau kerek asnya nggak bergerak, otomatis balancernya juga nggak gerak. Jadi kita putar saja baut kedua-duanya bisa. Asal ini bisa menahan magnet. Jadi teman-teman pasang bagus-bagus, dia bisa nahan magnet ini. Ujung ini teman-teman sangkutkan ke pijakan sebelah kiri, atau yang bagian bodi yang dekat atas itu, dekat gigi sentrik atas itu, ada bodi yang bisa nahan ini teman-teman ya. Jadi ini sangat mudah kalau pakai ini ya. Itu sudah 3 teman-teman ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu nggak ada lagi yang susah membukanya teman-teman ya, istilahnya itu gampang semua teman-teman ya, nggak ada yang mutar lagi. Kemudian yang di sebelah kiri teman-teman seperti tadi, kita bisa membuka magnetnya. Jadi magnet dan gigi sentrik itu yang susah kalau menurut saya. Magnet dari gigi sentrik dulu teman-teman ya. Kalau membuka gigi sentrik, kita bisa menahan menggunakan kunci ini saja teman-teman, lebih mudah ya. Kunci ini saja cukup. Teman-teman tahan ini di magnetnya ya. Magnet itu kunci 14 atau 17 lupa saya. Kita tahan magnetnya ya. Kemudian kita putar saja gigi sentriknya dengan kunci biasa teman-teman ya. Kalau saya biasa menggunakan kunci ini ya teman-teman. Kalau saya biasa membuka gigi sentrik itu menggunakan kunci ini, karena dia tidak terlalu berat, cuma dia mutar terus kalau nggak ditahan ya. Nah, pakai kunci ini saya mutar gigi sentrik, ringan ya gigi sentrik itu. Jadi kemudian untuk buka magnet, nah, magnet ini kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak teman-teman ya. Ada di motor magnet itu keras sekali ya, sampai-sampai harus mengorbankan magnet bukanya. Tapi kalau selama saya bongkar motor ya, itu magnetnya ringan teman-teman ya,
Jadi bukanya gimana? Pakai ini teman-teman ya, agar ringan. Jadi kalau kita mau buka magnet ya, agar mudah, mungkin teman-teman mau ganti rantai klep, mungkin teman-teman mau ganti lidah tensioner, atau teman-teman mau ganti one way starter ya, atau mau ganti kelaharnya di dalam, teman-teman tahan pakai ini magnetnya ya. Kemudian untuk jadi tracker magnetnya, teman-teman bisa pakai yang seperti ini. Nih, mereknya Multi Pro teman-teman, tapi ini sangat kuat sekali. Ini kan ada lubang teman-teman ya. Dia tuh hanya memberikan kunci pendek lubang ini. Jadi susah membukanya ya. Untuk memutar ini ke kanan, ini kan mutarnya ke kanan, sedangkan ini nahan. Pertama kalau saya ulang ya. Pertama kalau kita membuka magnet, kita harus melepas murnya terlebih dahulu. Mur magnet itu kita lepaskan, kemudian ringnya kita cabut, kita pasang kembali murnya tapi sedikit saja ya. Agar tidak rusak bagian krek as sebelah kiri teman-teman ya. Agar tidak rusak krek as sebelah kirinya. Jadi setelah kita buka baut itu, kita tahan menggunakan ini teman-teman ya. Magnetnya kita tahan menggunakan ini. Kemudian ini kita pasang di bagian magnetnya. Magnet itu kan miring teman-teman ya, seperti ini. Anggaplah saya hadapkan ke atas. Nah, jadi seperti ini dipasangnya ya. Seperti ini dipasangnya. Ada 3 baut, 1 2 3. Jadi ini untuk menarik magnet itu keluar ya. Harusnya ini memutar ke kanan teman-teman ya. Kenapa? Karena ini mendorong ya, mendorong seperti itu. Biar magnetnya bisa keluar. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan kunci bawaan ini kan ada sambungannya gini. Itu sangat susah teman-teman ya. Jadi bagaimana biar mudah? Nah, saya ada kunci ya. Ini di luar dari kunci ini teman-teman ya, di luar dari kunci ini. Karena Tekiro ini hanya batas kunci berapa nih? 19 apa? Dia 24 teman-teman ya. Dia nggak ada kunci 22. Nih 24. Sedangkan ini kunci 22 teman-teman. Nah, ini saya masukkan. Nah, masukkan teman-teman. Ini kunci 22. Jadi teman-teman bisa memutarnya menggunakan ini. Nggak perlu digetok ya. Nah, ini kita putar ya. Kita pasang dulu ini. Kalau teman-teman nggak sanggup mutarnya dengan 1 kunci, teman-teman sambung dengan 2 kunci ya. Kalau nggak sanggup 2 kunci, 3 kunci bisa disambung. Ini sangat panjang, bahkan sampai 10 kunci pun bisa teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli saja sambungannya ya. Nah, seperti ini. Ini sangat ringan kalau mutar ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut magnet itu keras ya, karena kuncinya bagus ya. Kita takut membuka magnet yang keras itu kalau kuncinya kunci yang susah ya teman-teman ya. Kunci yang pendek, susah, tenaga nggak kuat teman-teman. Tapi kalau ini sedikit saja tenaga sudah terbuka dia. Jadi baut-baut yang susahnya itu sudah teman-teman ya. Kemudian untuk baut yang bagian atas kita buka pakai kunci ini bisa. Kan ada baut bagian atas itu, baut bagian klep ya. Untuk membuka tutup klep bagian atas tuh kita menggunakan kunci ini bisa teman-teman ya. Kunci ini bisa karena dia kunci 8 ya. Kunci ini bisa. Ini kita sambung ke sini. Kita sambung lagi ke kunci 8. Ini bisa teman-teman ya. Nah, ini kunci 8 teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita buka itu ada lagi untuk membuka piston ya, blok silinder ya. Kita membuka blok silinder, kita menggunakan ini teman-teman ya, kunci L ini. Saya rasa teman-teman kalau buka pakai kunci L ini mudah teman-teman ya, nggak usah digetok juga, tinggal diputar saja karena ringan teman-teman. Kemudian setelah itu kita buka baut silindernya, kita buka blok silindernya, kita lepas pistonnya. Kemudian ada lagi ring-ring yang ada knopnya itu. Nah, kita pakai kunci ini teman-teman ya. Saya pakai kunci ini untuk membukanya. Nah, kalau membuka baut mesin itu, ini biasanya kita ketemu di sebelah kanan ada ya teman-teman. Jadi kita
Kita buka, kita tahan seperti ini, kita lepas, kita tahan, kita lepas, ini kita lepas. Ini teman-teman kalau sudah pernah buka gigi Vixion ya, ini akan ketemu ring ya, yang dibuka pakai kunci ini di gigi Vixion. Karena sebelumnya motor saya itu sudah pernah dipasang gigi 6 ya. Jadi pakai kunci ini ringan teman-teman ya. Ini saya taruh lagi di bungkusnya. Kemudian apalagi setelah dibuka itu teman-teman bisa lepas yang lain di bagian sebelah kanan itu, dan sebelah kirinya habis ya, rantai klepnya dilepas. Setelah itu dibelah mesinnya ya, dilepas bautnya semua, dibelah mesinnya. Setelah mesinnya dibelah, teman-teman akan melihat di dalam itu ada gigi-gigi dan stang seher, ada krek as ya. Kemudian di dalam itu juga ada bearing. Oke teman-teman, selain dari kunci-kunci yang saya sebutkan tadi, teman-teman kalau punya kunci seperti ini ya, ini lebih gampang ya. Ini kunci impact wrench ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai ini lebih gampang ya. Jadi ada yang tanpa tracker, dengan kunci ini bisa dibuka ya. Tanpa tracker, ada yang bisa dibuka dengan kunci ini. Jadi teman-teman, ini saya rasa sudah semua saya sebutkan ya. Sisanya yang kecil-kecil itu bisalah teman-teman membukanya sendiri pakai kunci-kunci biasa ya. Jadi mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada request video nanti silahkan request di kolom komentar. Insya Allah kalau saya ada waktu saya buatkan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.